Ya, halo semuanya. Ketemu lagi di channel saya. Selagi kita menunggu episode terbaru dari Higeki no Genkyo, maka kita akan lanjut membahas karakter-karakter dari Higeki no Genkyo. Nah, saya mengambil referensi dari animenya saja, mulai dari episode 1 sampai episode 2, 3, 4, dan juga saya menilai dari opening dan juga ending dari anime tersebut. Oke. Sekarang kita akan bahas tentang Arthur Beersport, putra dari Komandan Roderick. Sebagai kesatria terkuat, apakah dia akan terus melindungi sang ratu yang diidam-idamkan? Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung saja ke videonya. Arthur Beersport adalah karakter fiksi dari anime Higeki no Genkyo Tonaru Saikyo Gedo Last Boss Jou wo Tami no Tameni Suku Shimasu. Diceritakan Arthur adalah seorang anak dari komandan kesatria yaitu Komandan Roderick. Di dalam gamenya, Arthur memiliki dendam kesuma terhadap seorang Fraido. Walaupun bukan orang yang menyebabkan ayahnya meninggal, namun Fraido adalah orang yang telah mencoreng kehormatan dari kematian ayahnya. Dan dia tidak bisa tinggal diam melihat Fraido yang menganggap para kesatria adalah barang sekali pakai. Karena hal itulah, di dalam game, dia menjadi seorang jenderal terkuat di pasukan penaklukan. Sampai dia mendapat julukan Sang Kesatria Terkuat. Bahkan, dia adalah satu-satunya orang yang sanggup menandingi kemampuan pertarungan dari Fraido itu sendiri. Di dalam animenya juga sama. Arthur adalah anak dari Komandan Roderick. Namun, karena ayahnya tidak mati, dia pun tidak mempunyai dendam kepada Fraido karena ayahnya itu diselamatkan oleh Fraido. Karena itu, dia pun bersumpah setia untuk menebas siapapun yang menghalangi jalan dari Fraido. Di dalam game, dia ingin membunuh Fraido. Tapi di dalam animenya, dia ingin melindungi Fraido. Berarti, walaupun dengan motivasi yang berbeda, dia masih tetap bisa menjadi sang kesatria terkuat. Penampilan di awal cerita, Arthur memiliki rambut putih yang panjang di gerai. Dengan kaos putih dan celana hitam, sudah seperti seorang gelandangan saja. Di dalam gamenya, Arthur memotong rambutnya menjadi persis seperti ayahnya, yaitu Komandan Roderick. Namun di animenya, dia tidak memotong rambutnya, namun dia ikat rambut panjangnya itu seperti ikat poni kuda. Dengan rambutnya yang diikat poni kuda, dia menggunakan pakaian khas kesatria berupa pakaian putih dengan emblem kesatria yang menandakan bahwa dia adalah seorang kesatria yang sah dan akan melindungi Fraido itu sendiri. Sifat awalnya, dia adalah seorang yang tidak memiliki motivasi, terlalu merendahkan dirinya, tidak percaya diri, bahkan berperilaku seperti pecundang. Namun terlepas dari itu, rasa sayangnya terhadap keluarga sangat besar. Terlihat dari cerita penyelamatan Komandan Roderick. Dia menangis meminta seseorang untuk menyelamatkan ayahnya tersebut. Pelan tapi pasti, sifat pecundangnya itu pun hilang saat dia menemukan suatu cahaya, yaitu Fraido. Dia menjadi sosok seorang kesatria yang percaya diri dan berani berkorban hanya untuk Fraido. Karena Fraido sudah dianggapnya sebagai cahayanya karena telah menyelamatkan ayahnya. Namun, berbanding terbalik dengan di dunia game, Arthur di sana menjadi sosok yang menggantikan ayahnya. Dia menjadi seorang kesatria dengan motivasi balas dendam terhadap Fraido.
Semua yang dia punya, dia musnahkan. Tidak ada lagi Arthur Beresford yang asli. Yang ada adalah jelmaan Roderick Arthur Beresford. Karena itu di sini sangat jelas. Walaupun hanya karena satu orang, bisa merubah kepribadian seseorang, tergantung keputusan dari sang penyebab itu sendiri. Dari segi kekuatan, sebenarnya Arthur ini memiliki kekuatan khusus. Walaupun belum dijelaskan sih di animenya, namun sudah dikonfirmasi jika Arthur ini memiliki kekuatan khusus. Arthur beranggapan jika kemampuannya ini tidak bisa membantunya dalam menjadi kesatria. Namun sepertinya berbeda dengan Praido. Praido menganggap jika kekuatan Arthur ini istimewa. Wah, apa nih kemampuannya? Kemampuan bertarung. Dijelaskan jika dia mendapatkan julukan sebagai kesatria terkuat. Pasti julukan itu diberikan bukan tanpa alasan kan? Melainkan memang kekuatannya di atas rata-rata. Bahkan di dalam game, dia itu bisa setara dengan Fraido yang notabene-nya memiliki bakat dan ingatan fotografi. Mudah termotivasi. Di dalam game, Arthur termotivasi karena kematian ayahnya. Dia termotivasi ingin membunuh Fraido karena dia menganggap Fraido sudah mencoreng kehormatan kematian ayahnya. Ya, walaupun dia berlatih tidak di bawah bimbingan langsung dari sang ayah sih, tetapi dia bisa membuatnya menjadi salah satu kesatria terkuat yang setara dengan Fraido kan. Nah, sekarang di dalam anime dia termotivasi karena dia tidak bisa menyelamatkan ayahnya saat di ujung tanduk. Namun ada Fraido, sang penuntun jalan yang bisa menyelamatkan ayahnya saat itu. Jika di dalam game dia tidak di bawah bimbingan ayahnya, bisa menjadi kesatria terkuat kan? Apalagi jika dia benar-benar dilatih secara langsung kan oleh sang ayah. Mungkin dia akan lebih dari kata terkuat sih. Walaupun jalan ceritanya berbeda, dia akan tetap menjadi seorang kesatria terkuat. Jika Steli melindungi dalam bayangan untuk menjaga punggung Fraido, maka Arthur akan melindungi dalam cahaya untuk membersihkan jalan yang akan dilalui oleh Fraido. Walaupun jalan yang akan dia lewati penuh dengan darah, dia akan terus maju melindungi cahayanya Fraido yang baru. Dan itulah Arthur Beresford. Oke guys, sekian saja video dari saya. Memang kurang seru karena emang saya ngambilnya dari anime saja. Namun setelah nanti kekuatan khususnya diumumkan di anime, kita akan bahas tuntas tentang kemampuan khusus milik dari Arthur Beresford ini. Oke, sekian saja video dari saya dan see you next video. Bye bye.